Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di kali ini bahan yang diperlukan adalah lakban ya, dengan kurang lebih 5 cm ya lebarnya. Kemudian cutter, kalau menggunakan gunting silahkan, tidak masalah. Lalu solatip ya, ini untuk memberikan ya lebih bagus sih, nanti akan kita lihat ya. Kemudian tali nilon yang ukuran kecil saja seperti ini. Iya. Ya, sebelumnya kita di sini lihat dulu di dua jenisnya ya. Sebenarnya masing-masing orang tuh berbeda. Nah, yang pertama di sini ada yang dengan panjang fairness-nya itu 7 cm. Ya, lihat ini ada ketiga sisinya, tidak ada sambungan sama sekali. Nah, ini yang menjadikan fairness dengan cara pembuatan seperti ini lebih kuat dan lebih tegak. Kemudian juga tergantung dengan cara penyimpanannya nanti. Oke, lalu yang kedua itu ada yang dengan panjang 11 cm. Ya, fairness ini tipikal lebih terarah ya, karena memang terlihat sekali. Kita perhatikan itu adalah contohnya di ekor pesawat. Ekor pesawat itu besarnya dominan sama dengan kelipatan dari diameter badan pesawat ya, bisa dilihat. Tidak boleh terlalu kecil. Nah, ini sama basically untuk mengarahkan dari row kita agar lebih terarah. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu cetakannya. Ya, ini dia. Ini juga dari lakban ya, yang digulung lalu diberikan celah sehingga nanti akan lebih mempermudah proses pencetakan bentuk dari fairness-nya per lembar. Ya. Oke, bisa diperhatikan di sini. Oke, kita akan mulai membuat. Pertama ambil dulu lakbannya, ya, dibuka. Kita akan membuat 3 bagian untuk fairness-nya. Nah, untuk lakbannya potong dulu itu lebih dari 7 cm sehingga nanti mudah untuk proses merapikannya. Oke, kita potong dulu ya menjadi 3 buah bahan untuk kita gunakan sebagai bulu fairness-nya. Ya, di sini kita buat fairness yang sintetis ya, bukan dari bulu asli. Karena memang bahan bakunya kita pun juga repot nanti ya. Kita juga praktis sehingga adik-adik dapat menggunakannya lebih baik. Dan sababer bisa langsung mengaplikasikannya dengan bahan yang lebih mudah. Ya, satu kita potong menjadi 3 bagian lebih dari 7 cm. Kalau menurut saya ini lebih menghemat bahan baku daripada pembuatan fairness-nya per lembar satu-satu itu yang dilipat itu, yang mungkin teman-teman biasa lakukan. Oke, kita potong dulu menjadi 3. Sebenarnya berdua lebih bisa lebih kerjasama ya. Oke, kalau ya sudah menjadi 3 potongan, kita akan mulai eksekusi bagaimana memasangnya ke shaftnya. Untuk contoh kita memakai shaft aluminium. Ya, di sini sudah dipasang knocknya sehingga kita tahu arah dari fairness-nya. Arah fairness lembar pertama ya, kita akan pasang setegak lurus dengan dari potongan knocknya. Nah, pertama kita bagi dulu menjadi 3 bagian untuk batang shaftnya. Gunakan kertas saja, ya seperti ini. Ya, kertasnya digulung sehingga kita tahu keliling dari shaft aluminium ini. Ya, berikan tanda. Ya, kalau sudah terlatih cepat kok, tenang aja. Ini kan kita masih belajar. Nah, jangan bosan untuk belajar ya. Ya, bagi 3. Sudah 3 sama besar. Nah, sekarang 3 tanda ini kita akan berikan untuk 3 bagian fairness-nya. Ya, 1, 2, 3. Jadi pertemuan fairness-nya itu berada tepat di garis baginya. Nah, kita akan implementasikan di batang shaft aluminiumnya. Kita akan tandai. Gunakan pen yang bisa untuk ditandai ke aluminium ya. Lebih baik yang ujung pennya membulat bukan runcing. Oke.
Ukur dari atas ujung nok ke bawah itu adalah 3 jari. Itu ukuran dari yang saya pelajari seperti itu, 3 jari ya. Kalau teman-teman punya 2 jari, 1 jari silahkan. Tergantung teman-teman punya row-nya. Oke, kita bagi dulu menjadi 3 bagian agar memudahkan proses pemasangan dari lakbannya. Sehingga pas menjadi 3 bagian. Dan ketika mulai menembak, ya sisi yang sejajar dengan arah busur tidak bertabrakan dan nok dapat terpasang dengan sempurna. Oke, kita berikan tanda 3 bagian. Ya, sudah. Oke. Perhatikan baik-baik proses pemasangannya. Ya. Sejajarkan dulu sapnya sesuai dengan tandanya. Nah, di sini butuh ketelatenan ya, teman-teman. Sabar saja. Intinya sabar. Pasti teman-teman bisa. Ya. Lebih praktis kita lingkarin dulu di tanda yang tadi sudah diukur dengan 3 jari. Ya, kita akan mulai. Ini pemasangan lembah pertama. Perhatikan teman-teman, noknya membelah ya. Bukan tegak lurus. Noknya sejajar di belahan ke arah lakbannya. Ya, perhatikan. Ya, ini untuk sisi pertama, sehingga ini adalah bagian yang akan menghadap dengan busur. Ya, pelan-pelan saja. Yang baru belajar mungkin bisa berdua. Tempelkan tepat di tengah lakban ya, karena ini akan menjadi sisi sayap dari fansnya. Ya, sudah tekan dengan baik. Ya, perhatikan pelan-pelan saja. Ya. Jika sudah, tekuk sesuai dengan tanda garis yang ada di batang shaftnya. Ya, tekuk saja. Ya, usahakan tangan tidak basah ataupun tangan tidak berminyak ya, agar lem dari lakbannya tidak kering dan malah tidak bisa menempel nanti. Pelan-pelan saja. Kalau sudah ahli, sehari bisa 20 buah kok, tenang saja. Bahkan lebih. Itu dalam 3 jam bisa 20 buah kurang lebih. Oke. Ini terbilang gampang ya teman-teman, jadi nggak perlu melipat manual lagi. Langsung tempel saja di batang shaftnya. Ya, sudah jadi sisi pertama. Ya, perhatikan. Sisi pertama sudah terbentuk. Nah, itu dia. Itu yang kita harapkan adalah terbentuk sisi yang sama besar. Oke, lanjut. Kita akan buat sisi yang kedua. Pelan-pelan saja. Perhatikan, ini agak rumit. Jadi pelan-pelan saja. Usahakan lakbannya datar ya. Ya. Pertemukan dengan sisi ujung. Antara ujung lakban yang sudah menempel dengan shaft. Kepada lakban kedua. Yang akan kita jadikan penutup sayap yang pertama. Ya. Pelan-pelan saja belajar. Kita sama-sama belajar kok. Oke. Ya, ini sudah jadi ya. Lakban keduanya sudah menempel. Nah, pelan-pelan saja. Lalu kita akan pasang lakban ketiga. Ya, sudah mulai terpikir bukan bagaimana jadinya? Ya, jadinya seperti ini. Jadi dia bentuknya persegi dulu. Oke, kita akan pasang lakban ketiga. Pelan-pelan saja, ujung ke ujung. Oke, tempelkan perlahan. Ya, dengan lengkungan. Nah, seperti itu. Ya, pelan-pelan saja. Ya, jangan sampai lemnya menempel ke arah yang tidak benar. Tekuk lagi. Ya, tekuk terlebih dahulu. Nah, lalu ini adalah finishing terakhir untuk menempel. Ya, pelan-pelan. Ya, tekuk dulu agar menempel ke bagian bawah yang terkena shaft. Insya Allah teman-teman kalau gunakan dengan teknik ini, ketika row digunakan akan lebih tahan lama dan awet. Ya, tidak gampang lepas. Ya, seperti ini. Bahkan kalau teman-teman berusaha untuk melepasnya pun akan merusak dari lakbannya. Tuh, perhatikan. Ya, sudah. Ya, sudah jadi dari ini masih bentuk persegi ya. Nah, kalau teman-teman ada yang kurang rapi atau nempelnya
nggak sama, nggak apa-apa. Makanya tadi kita proses pemotongan lakbannya kita lebihkan lebih dari 7 cm. Iya teman-teman. Nah kita akan masuk ke proses pemotongan agar sama dengan bentuk di sap bambu. Nah awalnya seperti itu teman-teman, sehingga jadilah Venus yang akan kita gunakan untuk memanah. Ya, setelah ini baru kita akan gunakan cetakan yang hitam tadi. Nah, sudah terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Oke, nah penggunaannya adalah tinggal masuk. Pertama-tama kita potong dulu sesuai ukuran 7 cm dari lakbannya. Ya, kita akan potong dulu. Ya, perhatikan. Saya lebih suka menggunakan cutter ya teman-teman. Jadi di alas kaca. Teman-teman mau menggunakan gunting tidak masalah, tafadhol. Semoga dimudahkan. Teman-teman pelan-pelan saja. Nah memang jika ingin belajar perlu usaha. Tidak instan ya teman-teman. Ya. Oke. Kalau teman-teman punya pertanyaan, request dan lain sebagainya, silahkan komen di kolom komentar ya. Ya, ini masih kita potong dulu. Oke. Udah rapi sejajar, potong lagi sesuai dengan ukuran 7 cm. Ya. Untuk yang 11 cm itu sama ya teman-teman pengerjaannya. Sama. Itu adalah project kedua. Jadi akan dites nanti bagaimana kelurusannya saat ditembak. Ya, penasaran? Teman-teman boleh buat ya. Jadi teman-teman bisa tes dan uji sendiri. Karena busurmu dan juga araumu itu ya tergantung kamu dengan ukuran kamu. Akan lebih tidak nyaman jika kamu menggunakan busur atau orang lain, ya. Jadi teman-teman semangat. Semoga bisa dimudahkan untuk mempunyai alat sendiri, alat pribadi, sehingga dapat lebih optimal dalam menghidupkan olahraga sunnah ini. Yuk, bismillah. Oke, kita potong dulu, ya, agar sejajar. Oke, kalau teman-teman tidak mau lebih seperti ini, sudah bisa potong di lakbannya. Ketika bulat itu sudah diukur. Potong saja 7 cm, tidak masalah. Tapi, kalau teman-teman bisa pastikan ketika pemasangan di batang sap, teman-teman lurus nempelnya. Nah, itu. Ya, insya Allah kok bisa. Asal teman-teman belajar. Dan mau berlatih. Oke, kita akan mulai potong sesuai dengan row yang saya suka ya. Bentuknya seperti ini lancip. Kalau teman-teman mau bulat silahkan. Tidak masalah. Tinggal dipotong saja bagian lancipnya jika memang mau melengkung. Nah ini ukuran standar yang saya buat. Itu teman-teman kalau mau ngambil sisi tegaknya itu 1,5 dan juga tingginya ke ujung lancip itu adalah 2 cm. Nah silahkan teman-teman bisa ukur. Mau kurang dari itu silahkan, tapi jangan terlalu kecil, nanti tidak akan berguna jadinya, ya. Oke, karena tidak bisa membelah angin. Ya, sudah. Nah, akan kita potong menggunakan cutter. Pelan-pelan saja dan perhatikan baik-baik. Oke teman-teman, kita akan mulai memotong dari Venus bagian ini sehingga terbentuklah Venus yang sesuai untuk digunakan dalam memanah. Oke, pelan-pelan saja. Ya, potong. Ya, kalau dengan cutter itu lebih rapi teman-teman. Ini menurut saya ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan gunting tidak masalah, dipersilahkan. Sudah, kita putar dulu. Oke, kita akan gunting bagian belakang. Kita akan potong. Teman-teman boleh coba dan rasakan bagaimana sensasinya menggunakan Venus tipe ini. Karena lebih erat dan juga tegak ya teman-teman. Asal tidak dijemur. Kalau dijemur itu Venus dari lakban ini akan layu dia. Dan juga penyimpanannya tidak boleh bertimpa. Jadi lurusin saja ketika disimpan. Ya, lanjut kita akan potong bagian lainnya. Sama dalam pengerjaannya. Oke, masukkan saja. Lalu potong kembali. Oke teman-teman, kita sudah sampai di
sayap ketiga, ya tinggal dipotong. Ya, ini dia. Sudah mirip bukan? Nah, ini siap digunakan teman-teman. Tapi kalau memang mau diperindah dan dipercantik lagi, kita akan berikan selotip atau tali nilon. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, di sini untuk sisinya perhatikan dengan potongan noknya. Jangan lupa. Lihat. Ya, ketika nok dipasang di string sesuai dengan arah dari bulu venusnya. Teman-teman harus sering-sering buka YouTube dan lain sebagainya ya, cari ilmu tentang alat-alat memanah. Jadi kita tidak hanya sekedar pengguna, tapi juga pembuat, ya. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik di sini ya. Selalu ingat arah dari venusnya. Ya, ini adalah venus ke busur. Lalu ini yang di luar dari hadapan busur. Perhatikan. Ya, tepat sehingga tidak kena. Ya, perhatikan datarnya. Lalu ketika diletakkan seperti itu. Oke. Kita akan lanjut memberikan sedikit ya pemanis dengan selotip. Ya, kalau teman-teman mau pakai tali nilon juga bisa. Ini saya contohkan untuk selotip. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu kecil. Ya. Insya Allah lebih bagus row-nya ketika diberikan ini. Ya. Ketikan satu lapis. Jadi Venus ini tidak perlu diberi ujung dikit sehingga diberikan selotip untuk menahannya, tidak perlu teman-teman. Ketiga sisi Venus ini saling berhimpit ya, karena lem. Jadi dia saling menahan. Nah, coba saja teman-teman kalau sudah dipasang, teman-teman coba tarik dan buka. Pasti kesulitan. Dan malah selotipnya, lakbannya yang rusak. Oke, berikan untuk bagian bawah. Satu lapis. Ya, lebih bagus bukan? Nah, setelah ini kita akan potong. Oke. Ya, kita akan potong dengan cutter. Kalau teman-teman perhatikan, ya kita potong dulu. Teman-teman perhatikan yang bambu di bawah itu menggunakan tali nilon teman-teman. Saya lebih suka dengan tali nilon. Kalau ke bambu ya, ada juga yang ke aluminium kalau memang saya lebih sering untuk bereksperimen ya. Ya, yang bagian bawah lebih kecil ya. Nah, lalu teman-teman buka. Potongan itu bisa teman-teman pakai lagi di row yang selanjutnya. Oke, sudah jadi dan siap digunakan. Teman-teman mau request untuk video lainnya tentang memanah, silahkan komen di kolom komentar ya. Ini yang dari benang nilon. Ya, seperti ini teman-teman. Saya akan tunjukkan yang menggunakan nilon pada aluminium. Ya, ini teman-teman, ya kreasi pribadi sebenarnya karena memang untuk penggunaan sendiri. Silakan teman-teman bereksperimen sesuai dengan kaidah row yang ada. Karena jangan sampai melupakan ketiga bagian penting, yaitu knock, point, sub, dan juga Venus. Oke teman-teman, ini bonus ya. Saya akan mengajarkan untuk penguncian tali nilon. Ya, siapa tahu teman-teman mau belajar. Jadi kita putar dulu ke bagian dari sub yang ingin diberikan tali nilon. Ini contoh dulu ya teman-teman. Ya, putar tanpa lem teman-teman. Bisa kuat. Oke, putar saja. Putar sampai di ukuran yang teman-teman inginkan. Ya, putar terus. Jangan ragu, putar saja. Tapi rapat ya. Ya, rapatkan dulu. Ya, rapat sampai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Ya, ntar kita potong dulu ujungnya. Oke, ujung yang lebih itu bisa dipotong. Lalu kemudian kita akan tunjukkan bagaimana cara mengunci talinya.
Nah, perhatikan di sini. Masukkan, putarkan ujung talinya. Tahan dulu. Ya. Lalu putar ke belakang. Ya, kita potong dulu, putar ke belakang. Ya, lalu masukkan. Nah, putar kembali ujungnya. Masukkan ke dalam setengah lingkaran itu. Ya, putar kembali. Oke. Lalu taruh ujungnya di bagian belakang tali yang sudah berimpit. Nah, lalu putar kembali. Ya, ini adalah pengunciannya. Ya, putar kembali sampai di putaran tali yang sudah kita masukkan ke setengah lingkaran tadi. Lalu tarik. Ya, sudah teman-teman. Insya Allah kuat. Mau lebih kuat, silahkan ditambahkan lagi dengan lem. Lalu dipotong teman-teman. Nah, seperti itu. Ini sama ya penggunaannya, untuk nilon yang dipakai di busur juga sama untuk menguncinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video di Sabab Seru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di kolom komentar.